Selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi ke pertemuan minggu ke-6. Di sini kita akan belajar mengenai suatu prosedur yang sangat-sangat powerful, yang sangat populer di dunia machine learning, deep learning, dan AI yang disebut dengan gradient descent. Jadi kita akan pelajari ini, bagian ini ada di dalam buku Grus ya, chapter berapa? 6 kayak, bukan. Dia ada di chapter berapa ya? Chapter 9, oh 8, chapter 8, bab 8. Jadi ini saya ambil dari bukunya Grus 2019, Data Science from Scratch. Jadi membuat program data science itu dari dasar. Nah, baik. Jadi kita masuk ke dalam notebooknya. Jadi di dalam notebook saya sudah upload di GitHub. Jadi kalian bisa coba codingnya. Dibuka yang bab 8 ini ya. Oke. Nah, untuk menjalankan Jupyter Notebook ini kalian perlu menginstal beberapa modul. Jadi di sini ada, dan jangan lupa menaruh folder Scratch. Scratch ini di dalam folder yang kalian buat lokal di PC kalian. Jadi kalian perlu ambil chapter 8 dan folder Scratch. Nah, untuk melakukan instalasi modul tambahan ini, jadi kalian cukup ketikkan, mungkin kurang besar ya. Bentar. Nah, kalian cukup ketikkan plot ly terus spasi NB format ini untuk update notebook kalian supaya bisa menampilkan gambar 3D yang dihasilkan oleh modul plot.ly. Habis itu jangan lupa untuk di restart ya, jadi restart kernel atau close VS Code-nya, buka lagi. Jadi kalau enggak nanti dia nggak akan running. Jadi saya nggak tahu di tempat saya, di VS Code saya ada masalah seperti itu. Jadi setelah saya close, buka lagi, dia bisa jalan. Jadi kalian cukup buka ini, folder Scratch ditaruh dengan satu folder Jupyter Notebook ini, dan kemudian install plot.ly dan NB format ini. Habis itu kalian sudah ready untuk melakukan running dari notebook ini. Oke, baik. Jadi kita mulai dari the idea behind. Ini bukan behind ya. Ini harusnya saya koreksi. Behind gradient descent. Jadi sebenarnya ini adalah konsep yang sangat umum ya. Kalau misalnya kalian belajar optimasi nanti. Nah, jadi ide besarnya, mungkin di sini nggak terlalu. Ya, sebenarnya ide besarnya itu kita diberikan suatu fungsi, ada cukup nggak gambarnya? Mungkin saya kecilkan. Nah, kita diberikan fungsi. Fungsi itu mungkin saya tulis ya. Jadi, we have a defined function that vector input and turn into scalar. Nah, contohnya, for example, kita punya fungsi itu dua variabel ya. Kita punya fungsi dua variabel. Jadi, misalkan kita namakan fungsinya f, dua variabel x, y. Nah, ini yang fungsi ini kita mau optimasikan. Jadi, kita cari nilai f minimum. Kapan nilai f itu minimum, kapan nilai f itu minimum, salah lagi. Kita ingin mencari nilai x supaya f itu minimum. Jadi, itu masalah optimasi. Jadi, kita cari nilai pasangan x, y yang membuat f itu minimum. Contohnya di sini saya sudah punya fungsi. Jadi fungsi ini adalah fungsi kuadrat ya. Jadi f sama dengan, jadi saya punya contohnya f sama dengan, bentar. Ini fungsi kuadrat. Jadi kalau saya lengkapi di sini f sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsi yang mau kita dioptimalkan. Optimal itu ada dua makna ya. Artinya kita mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Atau nanti sebenarnya kalau kita bicara kalkulus 2 itu ada nilai saddle point gitu. Jadi nilai yang dia gradiennya 0 tapi dia bukan minimum, bukan maksimum. Tapi kita nggak ke situ ya. Kita fokus ke minimum. Jadi cara mencarinya gimana? Cari gradiennya yang 0. Tapi sebenarnya kalau mau bicara minimum itu lebih jauh lagi, ada persamaan matematis yang lebih, ada syarat yang lebih kuat lagi bahwa harus di turunan keduanya harus 0. Bukan, maaf, turunan keduanya harus, jadi dia lebih besar ya, lebih besar dari 0 kayak gitu. Cuma kita nggak sampai ke syarat seperti itu, jadi cukup kita turunkan nanti sama dengan 0 atau tidak. Jadi yang kita cari nanti sebenarnya bukan global minimum tapi hanya lokal minimum. Nah, untuk lokal minimum dari fungsi ini adalah saat dia terjadi saat x, y-nya itu 0.
Jadi ini fungsinya, saya plot fungsinya seperti ini ya. Jadi sumbu Z ini adalah nilai F di titik X, Y. Jadi misalnya titik X-nya min 4. Jadi mungkin, nah itu di sini ini bagusnya di plot LY kayak bisa kita lihat di situ ada X sama dengan X min 4,7, Y-nya 3,4. Nah itu kalau kita hitung, jadi kuadratkan X, kuadratkan Y, itu Z sama dengan 34,5. Nah ini fungsinya, kita kalau lihat fungsi ini jelas ya, minimumnya di sini yang dasar. Tapi yang jadi masalah, bagaimana kita menyuruh komputer untuk bisa menemukan titik dasar ini. Jadi bagaimana? Itu pertanyaannya. Jadi optimasi itu sebenarnya adalah prosedur secara umum. Gimana sih kita bisa jatuh di dalam sini? Misalnya dikasih titik sembarang nih di semua titik lokasi di sini, tapi setelah program itu dijalankan, kita akan jatuh di titik paling bawah. Jadi besarnya simple, nanti kita cukup mencari nilai yang gradiennya 0 gitu. Nilai X, Y yang membuat gradiennya 0. Ini codingnya tidak perlu kalian pelajari ya, jadi bisa di skip karena ini codingnya. Jadi fokus saja ke gambarnya sini, kalian bisa putar-putar ya. Jadi plot LY itu lebih efisien untuk plot 3D daripada pakai Matplotlib. Jadi kalau Matplotlib, kalau kalian plotnya 2D silahkan pakai Matplotlib, tapi kalau 3D kita udah menggunakan plot LY atau plot Li ya. Saya nggak tahu ngejanya apa. Coba saya cari dulu kayaknya plot Li gitu. How to pronounce Plotly, how to pronounce Plotly ya, Plotly. Jadi ini adalah library yang memang khusus untuk buat plotting yang interaktif ya. Ya saya nggak mengajarkannya, jadi karena sebenarnya ini hanya tambahan saja. Oke, baik. Jadi ide besarnya seperti itu ya. Jadi ide behind gradient descent itu sebenarnya kita mau mencari bagaimana prosedur untuk ke bawah ini. Nah, dari kata nama gradient, berarti kita kan hitung gradient. Misalnya kita ada di titik sini ya. Terus kita hitung gradiennya di situ. Ingat, yang kita hitung gradiennya itu adalah gradien bukan satu dimensi. Kalau kita yang dikalkulus kan hitungnya gradien satu dimensi. Nah, yang kita hitung sini adalah gradien untuk multivariabel, untuk dimensi yang lebih tinggi dari satu. Jadi yang definisi turunan itu diperluas ke fungsi dengan variabel lebih dari satu. Nah, kalau kita sudah dapatkan gradiennya, kemiringannya, kita turun ke arah gradien yang paling maksimum gitu. Jadi kita makanya namanya descent ya, turun dengan gradien gitu. Jadi cari gradien yang membuat dirinya turun. Jadi nanti gradien itu, nilai gradien di titik itu kita tahu kan bahwa dia miring ya. Nah, kemiringan ini kan menunjukkan kalau saya mau mencari nilai minimum saya harus ke bawah. Jadi kita ikuti nilai gradien yang membuat nilai titik situ turun ke bawah, terus kita nanti terus cari selanjutnya gradien di titik itu terus berturut-turut sampai kita akhirnya dihitung lagi pertambahannya nggak ada perubahan, jadi sudah konvergen. Nah, di situ kita berhenti, harapannya di titik itu kita mencapai nilai minimum. Sebenarnya itu ide besarnya ya, kita nyari. Jadi seperti kalian ada di permukaan atau di lereng gitu ya, untuk kalian bisa dapat turunan tercepat kalian cari yang paling curam gitu supaya bisa turun lebih cepat. Jadi cari yang arahnya curam semua gitu. Nah, cara arah yang paling curam itu ditentukan oleh gradien kalian. Jadi sebenarnya ada permukaan lalu digambar bidang yang menyinggung permukaan itu. Saya nggak tahu, mungkin kalian sudah belajar ya kalkulus multivariabel, harapannya bisa dimengerti. Tapi kalau masih bingung silahkan tanyakan sepuasnya gitu. Jadi saya harap kalian dapat belajar banyak dengan bertanya gitu. Jadi belajar itu nggak hanya membaca, mendengarkan, tapi bertanya. Itu lebih cepat menurut saya daripada mendengarkan kuliah. Nah, bagaimana kita melakukan perhitungan gradien gitu. Jadi estimating gradient itu bagaimana di dalam komputer. Jadi kita gunakan definisi turunan. Jadi kita mulai dari yang turunan satu dimensi. Jadi ini rumus turunan ya, bukan rumus ya, definisi turunan. Jadi f turunan terhadap x sama dengan limit h mendekati 0 dengan kita menghitung limit dari fx plus h dikurangi fx dibagi h gitu. Jadi mencari kemiringan dari fungsi f di titik x gitu. Jadi dibuat x-nya kecil gitu. Kalau kita pikir-pikir kan ini kan kalau dibagi 0 tak hingga Pak, enggak gitu. Jadi kalau kita
hitung pelan-pelan. Jadi hanya kita hitung 0,01, 0,02, 0,3. Kalau fungsi f itu smooth, jadi smooth itu artinya nggak ada patah-patah belokan tuh, jadi di semua titik, di titik itu misalnya titik itu fungsinya bukan kayak di pojokan gitu ya, jadi misalnya ada fungsi kerucut itu, titik x itu bukan di puncak kerucut itu, jadi titik x itu ada di misalnya di permukaan kerucutnya yang mulus tuh ya, yang smooth. Nah itu kita bisa hitung. Tapi kalau di puncak itu misalnya turunannya tidak bisa dihitung, tidak terdefinisi. Nah itu ada syaratnya lagi ya, tapi kita fokus aja, kita pakai aja limit ini, definisi limit ini untuk menghitung turunan f. Oke, jadi ini mungkin refresh sedikit ya rumusnya. Jadi hitung gradiennya diperkecil jaraknya antar dua titik gitu. Ini kalau ada ilustrasinya lebih bagus ya, cuma saya belum bisa gambar ilustrasi. Jadi dia kecil 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 sampai akhirnya mendekati titik x gitu. Nah ini bagaimana mengubah rumus ini ke dalam turunan? Oh maaf, bagaimana mengubah rumus ini ke dalam bahasa pemrograman Python, dalam coding Python? Jadi kita tulis difference quotient ini, yang ini ya, pembagian ini. Jadi kita mendefinisikan ini. Jadi ini belum dihitung limitnya. Jadi kita masukkan f fungsinya. Kita menggunakan format typing. Jadi kayak label ini adalah ada type data untuk fungsi. Kemudian kurung kotak yang pertama ini adalah untuk input, kurung kotak yang kedua ini adalah untuk setelah koma ini adalah output yang tipe data untuk output. Kemudian x untuk argumen x di dalam ini difference quotient-nya. Jadi difference quotient ini butuh argumen fungsi, inputnya fungsi x sendiri dan h. Kemudian outputnya adalah nilai pembagian ini. Ini rumusnya ya, jadi tinggal disalin saja terus dibagi h. Jadi kalau hanya makin kecil kita dapatkan pendekatan turunan f di titik x. Tapi kita nggak gunakan ini ya, kita gunakan turunan di dimensi yang lebih tinggi. Bagaimana caranya? Jadi sebenarnya ini dari definisinya. Jadi ada notasi namanya parsial, atau misalnya di Indonesia nyebutnya do, f, do. Saya nggak tahu kenapa dipanggil do ya. Gitu. Jadi ini parsial. Saya suka bahasa parsial itu lebih sounds lebih scientific gitu ya. Tapi saya do itu kayak do re mi fa sol la si do gitu. Makanya saya nggak terlalu suka dengan menyebut do f per do f v gitu ya. Jadi saya gunakan partial f per partial v. Nah itu fungsinya adalah multivariabel ya. Jadi saya notasikan dalam bentuk vektor. Jadi vektor f ada panahnya di sini. Atau kalau kita uraikan v1, v2 sampai vn gitu. Jadi ada n variabel. F itu bergantung terhadap n variabel. Dan kita turunkan terhadap salah satu variabel di sini. Jadi ada vi. Nah kita nggak tahu kan, bisa jadi sama dengan variabel yang dua. I-nya itu bebas ya. Jadi ntar kita turunkan terhadap masing-masing ini nanti. Tergantung I-nya mau berapa, mau v1, v2, v3 kayak gitu. Nah untuk menghitung turunan ini di titik I, di titik vi ini. Nah, kita juga tinggal buat seperti ini. Jadi yang di titik I itu ditambah H baru di limit. Yang selain di titik ini itu tetap, jadi nggak di plus H gitu. Habis itu kalian bagi H udah dapat. Nah, ini N itu adalah dimensi dari vektor V-nya. Bagaimana cara mengubahnya ke dalam coding Python? Sama, tinggal diperluas saja ya. Ada V, ada F, tapi ada V ya. Jadi inputnya V bukan lagi X. Sebenarnya pakai X juga bisa, cuma kan sudah dipakai ya. Jadi biar notasinya nggak rancu, nggak tertukar-tukar. Kemudian ada I, di sini ada I, itu indeks yang titik mana yang mau kita turunkan. Jadi variabel mana yang mau kita turunkan. H itu adalah pembaginya di sini. Sama ini. Nah di sini cuma lihat ya, inputnya adalah vektor, maka di sini inputnya adalah kurung kotak vektor. Gitu. Terus outputnya dari fungsi f ini ya. Jadi ini adalah tipe data untuk fungsi f. Nah, kalau yang label ada tipe data untuk input f. Jadi bedakan. Terus ini tipe data untuk input f. Fungsinya adalah fungsi yang di Python. Nah, di sini coding ini akan mengeluarkan nilai turunan parsial. Sebenarnya bukan turunan parsial ya. Partial difference quotient ya. Jadi quotient ini pecahan ya, atau pembagian selisih. Pembagian selisih parsial. Jadi yang dihitung sebenarnya dari coding ini tuh adalah ini yang di dalam limit ini ya, yang mau dilimitkan. Nah kalau kita masukkan hanya tuh kecil terus, maka di suatu nilai dia akan konstan ya. Ya
Kalau makin kecil ya dia makin mendekati nilai itu. Jadi harapannya nanti kita set hanya tuh kecil banget. Nah, bagaimana untuk menuliskan program ini? Kita menggunakan list comprehension ya. Jadi list comprehension looping ya, sebenarnya looping yang dituliskan dalam satu baris. Jadi VJ ditambah H kalau J-nya itu sama dengan I gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, kita tambahkan H ini kalau yang di atas J-nya ini sama dengan yang di bawah I. Nah, di sini if J is equal to I. Kalau enggak ya udah ditambah 0, artinya tidak diubah apapun. Habis itu ini kita dapat W itu adalah vektor yang di sini, masukkan ke F, yang ini V, terus dibagi H. Jadi nggak terlalu ribet. Jadi saya berharap kalian memahami konsep ini. Jadi bagaimana sih translate ke coding Pak gitu. Karena nanti mungkin kalau kalian baca suatu paper, baca suatu artikel, ada rumus itu. Terus kalian pengen terapin ke dalam coding kalian. Kalau kalian paham cara mengubahan ini, menurut saya itu suatu ilmu teknis yang berguna ya. Karena banyak orang paham teorinya, cuma kadang dia tidak tahu kalau misalnya dikomputasikan kayak apa gitu. Oke lah pakai pen and paper, tapi kalau sudah hitungannya banyak gitu, kita ya mau nggak mau harus bergelut dengan komputer atau datanya miliaran atau kayak data YouTube gitu. Ya mungkin pakai library Pak, oke, tapi kalau library-nya nggak mendukung dengan ide yang kita buat, nah itu kita butuh pemahaman gimana mengubah ini ke sini. Tapi ini kembali lagi ya, jadi kalau memang kalian tertarik dengan ini silakan. Jadi dunia ini sangat luas, dunia yang terkait komputasi ini. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kita definisikan yang kita sebut sebagai gradient. Jadi biasanya dituliskan dalam simbol segitiga terbalik ini ya. Ini namanya nabla. Nabla itu kalau nggak salah namanya harp ya. Artinya harp. Harp itu kecapi ya. Jadi karena itu bentuknya kayak kecapi gitu. Jadi dari kata nabla yang itu adalah untuk istilah untuk kecapi gitu. Jadi kalau kalian tahu kecapi yang bentuknya kan kayak segitiga itu, nah itu dibuat nabla. Nah, saya nggak tahu kenapa pakai kecapi, tapi yang gunain pertama itu ada namanya Hamilton, itu matematika dan fisikawan, dan dia menggunakan itu. Oke, balik lagi. Jadi gradient ini ya kita hitung untuk semua titik. Jadi kita lihat di sini ya. Untuk semua bukan titik ya, variabel. Untuk semua variabel kita hitung V1, V2 sampai Vn. Jadi kita punya semua nilai yang di sini. Di sini kan cuma hitung untuk satu i saja ya. Di sini kita hitung semua. Kumpulin. Terus ini ada T ya, T ini transpose. Jadi sebenarnya ini ditulisnya tuh tegak ya. Jadi kalau mau saya tambahkan lagi, jadi mungkin agak lama nggak apa-apa. Jadi kalau mau saya tambahkan lagi, ini harus tambahin. Jadi sebenarnya notasi transpose itu biar penulisannya tuh nggak memanjang ke bawah ya. Jadi kalau saya tambahkan oke. Nah, membanjang ke bawah. Nah, saya buatnya itu pakai B matrix. B itu P matrix ya, parenthesis. Ini apa sih Pak? Ini LaTeX. Jadi kalau sudah paham LaTeX kalian pasti paham coding ini yang saya tulis apa. Nah, sebenarnya ini adalah saya copy. Oh, ini bisa copy semua bisa kayak. Nah, saya mau itu buat tanpa ada transpose. Jadi kalau mau dibuat tanpa ada transpose itu harusnya seperti ini. Oke, ini harusnya v dot. Ini juga v dots. Oke, nah seperti ini. Nah, harusnya seperti kurang enter di sini. Nah, seperti ini kalau mau, cuma kan apa ya, makan tempat, makan space gitu. Jadi biasanya kalau di buku-buku itu tulisannya transpose ini. Jadi sebenarnya kita nuliskan dalam bentuk metrik vektor kolom ya, vektor kolom. Vektor kolom, kalau ini vektor baris, karena satu baris, yang ini kolom. Nah, daripada nulis panjang seperti ini, maka biasanya ditulis yang menggunakan transpose. Seperti itu. Jadi hanya penulisan saja. Ini sebenarnya vektor baris, yang sini vektor kolom. Nah, ini kita ubah ke dalam coding Python. Oke, mungkin saya tambah lagi ya. Jadi, setiap vektor itu akan selalu ditulis dalam bentuk vektor kolom ya. Jadi, di dalam notasi di matematik tuh kita selalu berangkat dari vektor kolom. Dan ini sangat align dengan coding Python karena Python itu indeks aksis pertama itu adalah aksis
baris gitu. Jadi ini sebenarnya kan baris satu, baris 2, baris 3 gitu. Nah, itu yang digunakan di Python itu adalah baris dulu. Sama seperti kayak matematik kan, misalnya kalian punya matriks itu yang diindekskan kan yang baris dulu baru kolom I, J, misalnya kalian punya metrik A, I, J, maka I itu baris, J-nya kolom. Seperti itu. Oke, ya sama ya. Jadi tinggal estimate gradient. Jadi kumpulin semua. Kan kita sudah punya nih coding yang untuk satu-satu ini. Untuk setiap setiap I yang ini satu 2 3 sampai N. Ya sudah, kita pakai list comprehension. Kita generate sepanjang vektor V yang kita inputkan. Jadi I sampai panjang vektor V-nya. Kemudian kita masukkan I-nya ke dalam rumus ini. Jadi seperti itu ya. Kita kalau bikin sesuatu rumus itu berangkat dari yang paling kecil, atomic form namanya, bentuk atom. Terus kita pelan-pelan build dari top of that gitu. Dari atasnya itu kita bangun lagi. Sama kalian bangun software itu kita nggak bikin dari bawah. Kita sudah ada bahasa pemrograman, kita gunakan library yang ada, bangun dari situ. Cuma kadang kita ya perlu untuk memahami bagaimana proses pembangunan itu. Karena kalau kita paham, kita bisa bangun yang lain gitu. Oh, jadi cara bangunnya seperti ini. Kayak misalnya kalian tahu cara bangun rumah, kalian bisa bikin rumah kayak apapun kan. Kalian tahu mekanisme bikin bangun rumah. Tapi kalau cuma kalian bisa beli rumah, ya sudah, kalian terbatas gitu. Kalian harus bayar orang. Tapi kalau kalian bisa bangun rumah, kalian bisa ngedesain, kalian bisa menyuruh orang bikin rumah yang kalian mau gitu. Dan mungkin kalian nggak bisa ditipu juga. Jadi banyak hal ya. Ini sebenarnya pursuit of intellectual gitu. Jadi ketertarikan terhadap pengetahuan gitu. Jadi sebenarnya pengetahuan itu apa ya? Menurut saya itu hal yang menarik. Karena kita kayak belajar mekanisme alam gitu. Kita mengerti mekanisme yang dipelajari manusia ribuan tahun gitu. Ya kalau ditanya untungnya apa sih Pak? Ya nggak ada, hanya kepuasan intelektual gitu. Jadi ada satisfactionnya gitu. Jadi mungkin bagi orang ngapain sih belajar kayak gini gitu. Ya kalau dari saya, persepsi saya tuh menyenangkan, kayak kita tahu mekanismenya, kayak misalnya lihat mesin itu kita bisa lihat kayak pakai X-ray gitu. Jadi kita tahu alurnya kayak apa gitu. Misalnya ada error kita bisa tahu, bisa benerin. Cuma kalau saya nggak tertarik ke mesin ya, saya lebih tertarik ke konsep logika, matematika, fisika, computer science seperti itu. Jadi di sini kita makanya data science from scratch itu kita benar-benar belajar dari matematiknya, tapi nggak matematik banget ya. Jadi gimana terus mengubahnya ke dalam coding Python supaya kita bisa bikin sesuatu. Ya mungkin nggak akan bisa bikin yang wow itu karena mata kuliah ini cuma 16 kali pertemuan, 14 ya 14, dan menurut saya data science itu luas banget, jadi nggak bisa dijelaskan hanya dalam sebatas 2,5 jam. Ya kalian harus explore lagi sama seperti saya dulu waktu kuliah. Baik, khusus di intermezzo kita balik lagi. Jadi nanti akan kita tuliskan dalam bentuk vektor kolom ya, tapi penulisan di dalam teks itu kita menggunakan transpose ini. Jadi untuk menghemat saja. Oke, yang sini sudah. Kemudian ingat, mengestimasi gradien dengan rumus difference quotient ini sangat pelan. Karena kalian harus hitung satu-satu ya gitu. Nah, itu paling enak ngitungnya itu menggunakan rumus. Misalnya kalau kalian punya fungsi f-nya itu apa, kalian hitung dulu gradiennya, kalian cari rumusnya, baru rumus itu masukin ke dalam komputer itu. Jadi it's better to provide an explicit formula. Jadi saya contohkan di sini ada ya. Ini ada saya contohkan ya di bawah ini. Misalnya, atau mau saya tuliskan aja ya. Nah, di sini ada contohnya nih. Misalkan kita mau menghitung gradien fv dengan v itu adalah sum of square gitu. V-nya itu sum of square atau dot product dirinya sendiri atau norm ya, norm dari dia. Norm itu di akar ya, di akar. Bukan norm sih, norm square ya. Nah, dia kalikan dengan dirinya sendiri kuadrat. Bukan, maaf. Kalikan dengan sendirinya itu sama dengan dirinya sendiri dikuadratkan, lalu dijumlahkan semuanya sampai n sampai semua indeksnya. Nanti habis itu kita turunkan masing-masing gitu. Gradien ini kan sebenarnya kalau mau dinyatakan tuh parsial per parsial i ya. Jadi ini mau kalau saya tambahi sebenarnya ada notasi tambahan lagi ya. Jadi ini sebenarnya ada di sini ada fraction parsial vi ya, vi gitu. Jadi sebenarnya nggak gini juga ya. Sebentar. Jadi saya nggak bisa pakai gini. Jadi dia sebenarnya kalau mau dinyatakan itu
Ya, kita harus tulis ini satu-satu ya, I gitu. Jadi 1 2. Jadi kalau mau dijabarkan itu, jadi kalau mau dijabarkan ya ini ada beberapa langkah yang saya skip ya. Jadi kalau mau dijabarkan kayak gini. Jadi ini harus satu-satu. Kita punya ya agak panjang, nggak apa-apa. Saya akan tunjukkan. Jadi ini yang ini satu, lalu right, terus ini saya copy. Ini kalian punya semua. Ops, ini nggak perlu. Ini L dots. Jadi kalian punya 2 sampai N. Nah, seperti ini. Dan ini ada transposnya. Pangkat mat SF transpose. Nah, seperti itu. Ini komanya nggak ada. Terus ini saya pindah ke bawah. Oke. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya operasi ini kan ya kita masukkan saja, ini kan F-nya ya. F-nya kita masukkan aja ke untuk ini. Jadi setiap masing-masing ini kita ganti dengan sum tadi, sum of square. Kemudian kita turunkan sampai N. Di sini saya skip yang I-nya. Jadi nah, ini turunan ini tuh yang enggak 0 tuh saat J-nya sama dengan ini I. J. Ini kan I-nya 1, maka turunan ini kan nanti dia masuk ya. Masuk, maka yang tidak sama, maka V partial V2 per partial VI ya 0, karena perubahan itu hanya dilakukan di V1 untuk yang di sini. Kalau masih ingat ya, itu definisinya apa? Derivatif partial derivatif gitu. Sama berikutnya, akhirnya kita turunkan dulu 2V, lalu yang kita turunkan tuh yang hanya cuma indeks yang di sama indeksnya. Jadi 2V1, 2V2 terus sampai 2Vn. Nah, ini rumusnya. Ini yang kita butuhkan masukkan ke coding, namanya gradient ini. Nah, seperti itu. Nah, gradient ini kita gunakan untuk updating vektor kita. Jadi nanti kalau kita lihat yang di fungsi di atas ini, kita terserah mau start di mana gitu. Habis itu kita update nilai titik kita dengan menghitung gradiennya. Gradient itu yang menentukan arah kita. Kalau kita mencari nilai minimum ya turun, tapi kalau mencari nilai maksimum kita naik. Makanya namanya gradient descent. Dengan gradient kita turun gitu. Turun naiknya ditentukan dengan arahnya, karena gradient itu adalah kemiringan paling curam. Arah yang paling curam ya. Bukan kemiringan, arah. Gradient itu nilainya vektor ya, bukan suatu skalar. Jadi kalau kita lihat di sini gradient yang kita hitung, ini gradient satu dimensi ya, untuk satu dimensi ya 1 gitu. Tapi untuk maaf, salah saya sebenarnya. Partial, dia multivariable. Oke ya, dia untuk yang single variable gradient ya 1. Tapi untuk yang multivariable gradiennya sebanyak variabel itu berapa gitu. Jadi dia menyatakan vektor. Jadi hasil dari gradient itu adalah vektor, karena kita tahu di sini adalah vektor ya. Jadi 2V1 V2. Oke, karena udah tahu seperti itu, berikutnya kita melakukan gradient step. Jadi gradient step ini sih apa sih, Pak? Jadi gradient step itu adalah rumus, sebentar ya, step. Sebentar, gradient step. Jadi pertama kita hitung panjang gradient sama dengan panjang V-nya enggak. Kalau benar maka step, ya jadi gradient step itu yang bagian ini namanya gradient step-nya ya. Jadi kita tambahkan V, tambahkan seberapa besar step-nya. Jadi kalian punya vektor ini, vektor Vn-nya, tambahkan step-stepnya nih gamma di sini, terus ini gradientnya. Jadi sebenarnya coding ini gradient step itu adalah yang ruas kanan dari rumus ini. Nah, ini sebenarnya rumus gradient descent ya. Nanti gamanya kita ganti negatif, nah, jadi dia supaya turun terus ya. Oke. Ya, seperti itu. Kalau lihat di sini ada LA ini memanggil linear algebra modul yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita ambil fungsi scalar multiply, jadi mengalihkan vektor dengan skalar. Kita dapat step. Step ini apa? Adalah suku yang sini, gamma nabla f vn. Itu step. Nah, kemudian setelah dapat step, kita tambahkan dengan vektor v, yaitu vektor yang sini. Akhirnya dapat vektor berikutnya. Kenapa bisa kita lakukan ini? Jelas karena gradient to vektor kita tambahkan dengan, kalau ini bukan vektor kita nggak bisa nambahkan. Makanya di situ kita gunakan gradient. Nah, yang ini adalah coding untuk yang sum of square ini. Jadi sum of square gradient ini jadi gradient yang kita nggak hitung dari rumus
estimate gradient ini. Ini lemot banget ya. Jadi kalau ada rumus eksplisitnya masukkan aja. Cuman mungkin kalau prakteknya kita nggak punya rumus ini. Nah itulah mengapa kita butuh yang atas. Tapi kalau kita bisa hitung aja dulu. Karena jadi gini, kalau kita komputasi di komputer, kalau bisa dilakukan analitik dulu, lakukan dulu, biar beban komputer itu nggak resource kita nggak pakai percuma gitu. Jadi kalau ada trik-trik yang bisa mempercepat, ya terapkan aja di komputer gitu. Makanya komputasi yang bagus itu kita bisa prediksi dulu sebelum melakukan komputasi, gitu. Sehingga komputasinya kita nggak buang-buang waktu. Jadi kita bisa tahu, bahkan kita bisa tahu estimasi behavior dari outputnya sebelum kita lakukan komputasi. Itu yang saya dapatin dulu waktu belajar S2. Jadi sebelum kita coding, pahami dulu kita mau coding apa gitu. Tes dulu dalam kertas, hitung dulu baru kita coding. Tapi mungkin beberapa orang keburu, ya boleh lah, itu persepsi. Tapi kalau saya lihat dulu, saya pahami, saya coba sketsa dulu, oh kayaknya ini berhasil. Coba kalau saya nggak sesuai ekspektasi, kita lihat, oh di bagian ini sepertinya akhirnya cepat, debuggingnya tuh lebih cepat daripada kita nggak paham langsung coding. Terus nanti baru setelah coding kita pahami, itu nggak gitu. Oke, setelah selesai kita mau coba melakukan ini, gradient step tadi ya. Jadi kita coba untuk sum of square tadi kita hitung nilai akhirnya. Jadi kita update terus ke bawah menggunakan arah gradient yang paling curam gitu. Jadi arah gradient tuh ada arah yang paling curam. Jadi pertama kita cari titik awalnya. Jadi ini titik awal ya. Ini di 3 dimensi ya. Jadi ini tuh di 3 dimensi. Jadi nggak bisa kita gambar gitu. Jadi ini kalau ini 3 dimensi. Jadi x, y, z kemudian jadi satu skalar. Kalau yang saya gambar itu x, y saja. Jadi inputnya adalah x sama y dan z-nya ini adalah fx, y-nya. Nah, kalau yang dicontoh ini itu 3. Ini yang dicontohnya Grus tuh pakai 3 variabel. Nah, itu kalau dicek dia akan konvergen. Nah, ini sudah running belum? Oh, belum running yang ini. Yang atas sudah belum? Belum. Oke, saran running dulu aja. Restart. Clear output, run all ya. Nah, ini kalau saya running, nah dia akan menuju suatu titik gitu. 0 ya, jadi ini ada saat ini ngetes nanti. Apakah jarak V terakhir ini yang sudah diupdate itu mendekati 000 ini. Jadi distance ini kan ini rumus untuk menghitung jarak antar dua vektor. Jarak antar dua vektor. Jadi lalu kalau dia kurang dari 0,1 untuk semua ini ya sudah. Ya ini jaraknya kalau kecil banget ya sudah. Benar ini, kalau ini benar berarti nggak ada error, sesuai coding kita udah jalan. Tapi saya sudah tambahkan juga, misalnya kalian pengen tahu historinya tuh ada namanya V history di atas itu. Jadi kalau kita running, nah ini perjalanan dari V-nya itu pada suatu titik dia sudah konstan. Kalau lihat di sini ya, ini sudah konstan di nilai sekitar min 3,7, min 3,7 gitu. Jadi ini untuk 1000 langkah ya. Jadi dengan 1000 langkah, terus stepnya itu 0,01. Jadi panjang gradiennya itu berapa jauh kita itu dikalikan dengan sini. Kenapa negatif? Kita turun ya, karena descent. Jadi panggil, dihitung gradiennya. Gradien step ini yang ruas kanan dapat V. Akhirnya nambahkan V-nya dengan itu, terus tambahkan dapat V yang sebelah kiri, yang baru gradiennya masukkan, stepnya masukkan yang gamma tadi. Terus saya simpan setiap nilai V yang dihitung, saya simpan dalam list V history gitu. Jadi kalau biar kita lihat polanya. Nah, ini nggak di print semua ya. Ya, ini ada yang ke skip karena ini sebenarnya ada 10.000 ya, ada 10.000 baris, cuma yang di print yang terakhir aja. Kalau kita lihat di sini kayak udah stabil ya 8,3. Jadi dari 4,8 dia konvergen di arah 8 gitu. Sebenarnya kalau mau dihitung lagi ya harus misalnya pengen presisi yang lebih tinggi Pak gitu. Ya bisa. Cuma kalau kita lihat ini udah ke solusinya, lihat ya. Dia berangkat dari min 2,2 terus 8,7 sama 4,8 terus dia berakhir di 10 pangkat min 9 itu. Artinya ini sudah 0 ya. Ini vektor 0 semua ini. Bukan vektor 0 sih, koordinat 0 ya. Nah, untuk memahami proses gradient ini kita coba di yang 2 dimensi ya. Jadi, kalau yang tadi kan 3 dimensi, gambarnya gimana ya? Nggak bisa. Jadi kalian harus gambar multiple bola gitu. Bola yang warnanya beda-beda terus mengerucut di situ. Agak susah untuk dibayangin ya, kita pakai yang 2 dimensional fact. Ini enggak, ini sudah 2D itu udah dimension ya, 2D vector gitu. Salah ketik saya.
atau mungkin segini itu dimensional vector. Nah, seperti ini. Kita start dari min 7,7. Sebenarnya kita bisa start dari manapun ya, random. Lalu kita nanti simpan, kita running step gradient descent itu updatingnya yang rumus ini. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat di rumus di atas ini, jadi nah di sini setelah kalian dapat, misalnya kita start dari n-nya 0 ya, maka kita dapat yang vektor yang 1. Ini bukan vektor yang di dalam vektor input di sini ya, bukan. Jadi ini adalah vektor lain yang sudah diupdate nilainya, yang harapannya dia mendekati nilai optimum di permukaan yang kita contohkan tadi, permukaan yang cekung tadi. Kita ingin dapat yang di dasar. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi dapat 0, hitung yang 1, dapat 1 jadi di sini, terus hitung yang kedua. Iterasi terus sampai selesai. Nah, setiap iterasi ini itu disebut dengan epoch. Kalau di dalam bahasa machine learning, deep learning atau AI itu disebut dengan epoch. Iterasi itu, epoch itu apa ya? Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Nah, kita lanjut lagi yang di sini yang 2 dimensi, sama ya, ini codingnya cuma kita menggunakan 2 dimensi. Nah, yang bagian ini tuh bisa saya plot. Jadi kalian nggak perlu paham coding ini. Jadi ini adalah langkahnya. Dia dari yang atas ini 7,7. Kalau saya itu dilihat agak susah dapetin titik 7,7-nya. Ya di situ ada 6,9, 6,9. Nah, itu tuh ada 7. Susah tapi dapetin pas di titik itu. Dia harus kayak ini, bisa di zoom in ya. Jadi ya agak di scroll gitu, nanti kalian bisa zoom in. Nah, seperti itu. Dan ini turun ya, nanti dia turun ke titik yang garis kuning ini adalah prosesnya tadi yang 10.000 tadi tuh. Turun sampai ke bawah sini. Jadi dia mencari yang paling curam untuk bisa. Jadi gradient descent tuh kita dapat titik ini, hitung gradiennya. Gradient itu akan menentukan arah updating vektor itu yang paling curam. Makanya descent, gradient descent. Turun menggunakan arah gradient, karena gradient itu menentukan arah yang paling curam. Nah, seperti itu. Nggak semua bisa kita visualisasi seperti ini ya. Itu nggak semua fungsi, tapi hanya fungsi-fungsi yang di 2 dimensi. Nah, nanti kalian akan belajar untuk fungsi yang multidimensi. Gimana Pak cara visualisasi 2 dimensi? Ada namanya PCA. Principal Component Analysis. Jadi kita cari komponen-komponen yang dominan. Nanti semua nilai komponen lain yang nggak dominan tuh diproyeksikan ke komponen itu. Habis itu kan misalnya dia dimensinya 1000, terus kita proyeksikan ke komponen yang dominan cuma 2. Nah, habis itu kita plotting yang 2 komponen dominan itu. Nah, aksisnya bukan lagi X ya, tapi adalah aksis yang prinsipal, namanya Principal Component Analysis. Nah, itu nanti ceritanya mungkin di pertemuan berikutnya ya, untuk bisa visualisasi. Jadi data-data high dimensional, dimensi tinggi itu bisa divisualisasi dengan diproyeksikan ke nilai yang memiliki dominan. Nilai yang dominan, bukan nilai yang memiliki dominan, nilai yang paling dominan. Oke, baik. Berikutnya ada pertanyaan. Kalau kita milih langkahnya tuh kecil-kecil, maka update-nya pelan-pelan tuh, jadi nggak cepat. Kalau kita update-nya terlalu besar, dia akan lompat, jadi akan jumping ya. Pertama minggu di sini, terus dia langsung lompat ke sini. Jadi lompatannya bisa besar dari titik ini terus ke kanan. Jadi kayak nanti akan lihat di bagian terakhir tuh ada kayak gerakan zigzag gitu ya, karena lompatannya terlalu besar. Nah, untuk memilih step size itu gimana? Jadi itu nggak ada sainsnya ya. Jadi tergantung problemnya, tergantung masalahnya. Kalau bisa dibilang itu arts ya. Jadi ada parameter yang perlu kita tentukan sendiri. Kalau yang lainnya kan parameter toleransi ya, jadi berapa dekat nilai kita dengan yang kita mau. Kalau kita tahu nilai aslinya, tapi kalau enggak ya kita udah update nilainya sudah stabil enggak itu. Kalau udah stabil berarti nggak ada update lagi. Nah, ada yang disebut dengan hyperparameter, itu disebut dengan learning rate. Jadi step size ini kalau dalam bahasa deep learning disebut learning rate. Laju belajarnya itu gimana? Learning rate-nya itu berapa? Nah, itu menentukan ini nggak ada aturan eksak, jadi ya coba-coba aja, tapi ada best practice-nya biasanya gitu. Ada beberapa opsi ya milih step size, ada dengan fix yang kita lakukan tadi, fix ya 0,01, 0,01 tetap. Ada yang makin dekat, makin kecil, ada yang pakai schedule gitu. Berdasarkan bentuk objective function. Jadi ada banyak trik-trik ini. Cuma kita nggak akan bahas di situ ya. Jadi
itu ada sendiri penelitian untuk khusus misalnya ada masalah seperti ini, fungsi f-nya dikasih seperti ini, terus gimana kita menentukan step size yang optimal gitu. Jadi itu sudah ada studinya sendiri. Jadi saya juga waktu perlu belajar AI, deep learning dan teman-temannya itu ternyata luas banget ilmu ini. Ya menghabiskan seumur hidup kalau mau belajar lebih dalam. Jadi akhirnya saya hanya bisa belajar permukaannya aja gitu. Harapannya kalian juga sama ya kalau misalnya di kuliah ini. Tapi nanti kalau kalian pengen lebih dalam ya silakan. Harapannya kalian bisa lebih dalam dari saya, monggo gitu, silakan. Jadi pemilihan step size-nya itu memang nggak ada aturan. Apa ya? Bukan nggak ada aturannya, yaitu berdasarkan problemnya seperti apa. Kadang bisa fix saja sudah bisa dapat solusinya, tapi kadang harus diupdate, harus pakai schedule kayak gitu. Nah, berikutnya kita akan coba terapkan gradient descent itu terhadap model sederhana. Jadi modelnya garis linear. Kalau bisa dibilang ya, yang kalian pakai kayak ChatGPT itu ada namanya model transformer gitu. Sebenarnya bukan transformer ya, namanya modelnya GPT, Generated Pre-trained Transformer gitu. Pre-trained ya, saya lupa. GPT itu panjangannya kalau salah Generative Pre-trained Transformer. Ya, Generative Pre-trained Transformer. Jadi berdasarkan pada model yang disebut dengan model transformer. Model transformer itu didasarkan pada model yang lebih kecil, namanya model attention layer. Jadi layer attention dan sedikit tambahan lainnya. Layer itu apa sih, Pak? Layer itu anggap kayak model yang kayak ini, yang model linear kalian. Layer itu adalah slope dan interceptnya, kemiringan garis, dan ini disebut model sebenarnya. Jadi kita punya model linear. Model linear itu terdiri dari apa? Parameternya, slope dan intercept. Nah, di sini saya bikin data dummy ya. Jadi kita sudah tahu sebenarnya data itu di-generate pakai model apa. Kalau di dalam kehidupan nyata, kita nggak tahu data kita yang kita ukur di lapangan itu di-generate dengan model apa. Nah, sama seperti kenapa sih GPT itu pinter banget ya, orang ternyata bisa membangun model yang bisa mengcapture distribusi data seluruh internet gitu. Jadi ternyata datanya itu adalah sentimen analisis. Jadi kalau kalian nanti belajar ChatGPT itu sebenarnya dia adalah belajar sentimen manusia. Makanya kita ngelihat loh jawabannya benar ya, sesuai sentimen apa, sesuai perasaan saya gitu. Jadi teks itu dia prediksi kalau dia sentimennya naik dia milih ke situ, kalau sentimennya turun dia nggak akan di-generate teksnya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang apakah GPT itu ChatGPT bisa cerdas seperti manusia? Ya mungkin bisa. Cuma itu adalah kecerdasan dari perspektif lain. Kita nggak tahu ya bagaimana membuat kecerdasan manusia jadi dia bisa sadar, bisa awareness bahwa saya adalah manusia gitu. Itu pertanyaan lebih luas lagi terkait consciousness, kesadaran gitu. Keren banget, saya pernah belajar tentang kesadaran consciousness itu. Jadi bagaimana membangun model untuk bisa menjelaskan kesadaran manusia. Bagaimana manusia itu berpikir, berkehendak semua ya. Bagaimana dia bisa belajar, bagaimana bisa melakukan decision making, pengambilan keputusan. Banyak hal itu. Dan itu adalah holy grail dari AI. Jadi membuat sesuatu yang seperti manusia bisa berpikir autonomous, bisa berpikir secara mandiri dan tidak perlu orang untuk memandunya. Oke, kita balik di sini lagi. Jadi ini modelnya. Bagaimana kita fitting data? Nanti kita akan generate datanya di sini. Jadi asumsi kita nggak tahu model ini. Jadi kita diberikan data. Ini datanya ya. Datanya simple, datanya perfect ya. Jadi saya generate X dan Y itu X-nya dari 50 sampai 9, Y-nya mengikuti rumus ini. Nah, kita sebenarnya diberikan data aslinya kita kan sudah tahu ya, tapi di dalam contoh ini kita anggapannya nggak tahu angka 20 dan 5 ini nggak tahu, cuma kita dikasihkan pasangan ini. Nah, kita gunakan model linear untuk menghitung 20 dan 5. Jadi sebenarnya ini adalah OLS ya, yang kita lakukan nanti, ordinary least square, yang kalian pelajari di mata kuliah mungkin komputasi statistik atau komputasi matematika. Nah, di sini kita akan menggunakan dengan perhitungannya dengan gradient descent. Sebenarnya pakai analitik bisa. Jadi ini hanya mencontohkan saja. In general nanti kalian belajar model-model deep learning, machine learning itu sama seperti ini, cuma lebih kompleks ya. Fungsinya lebih panjang, udah pakai pola-pola yang lebih rumit. Tapi ide besarnya, jadi harapannya belajar itu kita dapat general picture-nya. Perkara detailnya perkara detailnya itu perkara lain. Jadi harapannya kalian bisa memahami ini. Dasar basic itu penting banget menurut saya kalau pengen belajar yang lebih high level gitu.
Jadi kita paham mekanisme setiap komponen-komponen. Sama lah kayak kita belajar anak kecil kan, belajar istilah-istilah kata-kata ini apa ya, maksudnya kayak bunga itu apa, sendok itu apa, garam itu apa, ikan itu apa. Jadi oh ini ikan, sama seperti oh ini angka 5, oh ini for loop, oh ini range, oh ini variable, oh ini kurung kotak, oh ini apa angka pasangan x, y. Jadi memahami identifikasi itu penting ya. Setelah itu baru kita ramu, kita mengcreate sesuatu. Oke, mungkin terlalu panjang, saya balik lagi. Ini datanya. Datanya adalah data pasangan x, y dengan data ini sebenarnya dibangkitkan oleh model linear. Nah, yang kita lakukan apa? Kita cari fungsi objektifnya. Nah, itu fungsi objektifnya itu disebut dengan loss function ya kalau di dalam machine learning, deep learning itu, atau AI lah. AI in general. Biasanya digunakan istilah loss function. Nah, di sini cara ngitungnya gimana loss functionnya? Jadi loss function itu disebutkan sebagai rata-rata square error. Jadi pertama kita hitung errornya. Error itu artinya kan yang diprediksi, yang dari model itu dikurangi data y-nya, dan prediksi itu kan dari slope xi tambah intercept. Nah, slope sama intercept nanti kita update terus. Ini adalah vektor yang kita mau cari. Slope sama intercept. Jadi kita punya error itu dari dari 1 sampai n i-nya ini. Nah, ini harus diakumulasi semua errornya kan. Jadi ini bukan objective functionnya. Ini adalah bagian dari objective function. Jadi kita hitung rata-ratanya. Akhirnya dapat rumus seperti ini. Baru kemudian kita dapat objektifnya. Jadi kita mau buat errornya ini sekecil mungkin antara nilai yang diprediksi dengan nilai sesungguhnya. Rata-ratanya itu buat paling kecil banget gitu. Sebenarnya ada yang lebih bagus mungkin pakai median gitu. Kalau pernah belajar tentang outlier itu, nilai median itu lebih resisten terhadap outlier. Cuma itu cerita lain ya. Jadi sebenarnya kenapa sih Pak loss functionnya kayak gini? Ya sebenarnya kalian mau pakai loss function lainnya boleh ya gitu. Jadi kalau kalian masuk ke dunia ini, itu ada sendiri ya riset khusus untuk mencari loss function terbaik sehingga nanti trainingnya cepat, model itu lebih belajar ke arah yang benar. Maksudnya belajar ke arah yang benar itu kita dapetin slope sama intercept tuh benar, kita nggak jatuh di lokal minimum seperti itu. Nah, oke, kemudian kita masukkan aja ya ke rumus tadi, gradien, kita hitung gradiennya. F tadi adalah mean square error. Lalu kita masukkan aja rumusnya, gradien, karena ada dua variabel kan, slope sama intercept, maka turunannya terhadap slope sama intercept. Kita turunkan mean square error, turunan rantai ya 2, predicted i, kemudian dikalikan x, i, karena ini predicted diturunkan. Jadi yang memiliki variabel slope kan yang ada di predicted ini, slope x. Jadi tersisa tinggal xi, intercept diturunkan terhadap slope, dia tidak ada perubahan. Sama di sini juga sama. Kita turunkan terhadap intercept dirinya sendiri ke 1, jadi cuma ada seperti ini. Nah, kemudian ini kita ganti lagi namanya jadi error ya, karena ini sebenarnya suku error, 2 error i kali xi, koma 2 error i. Ini ada koma, jadi ini sebenarnya vektor di sini ya, makanya saya kasih notasi transpose, ini sebenarnya dia vektor kolom. Nah, ini kalau mau ditulis dalam bentuk vektor kolom seperti ini. Nah, ini adalah gradien kita. Super n semua. Ini vektor ya, kenapa? Karena ada dua komponen di sini. Nah, sum ini bekerja ke masing-masing elemen ini ya. Ke masing-masing komponen vektor ini. V-nya ini adalah theta, jadi menggunakan simbol theta biasanya. Biasanya di dalam model-model linear tuh digunakan simbol theta yang tadi dari slope, intercept. Jadi theta ini vektor. Nah, berikutnya kita masukkan dalam coding nih, linear gradient ini disebut dengan ini disebut dengan linear gradient. Jadi kita definisikan theta, vektor ini inputnya ya, x, y adalah pasangan data. Kenapa kita butuh pasangan data ya? Karena kita mau hitung untuk semua pasangan xi. Y-nya ada di dalam error ini ya. Predicted i kurangi yi gitu, kurangi yi. Theta ini ada 2, maka bisa pakai unpacking gini, jadi variabelnya di unpack, dibongkar. Jadi urutan yang pertama, jadi theta ini list adalah list, dia vektor ya, bukan list, dia tipe data vektor. Nah, komponen pertama itu slope, komponen keduanya intercept. Kemudian kita hitung predicted, slope kalikan x kalikan intercept, kemudian errornya predicted kurangi y. Kemudian kita hitung square errornya dikuadratkan. Jadi sebenarnya ini jadiin satu rumus boleh ya. Jadi misalnya langsung square error, langsung predicted minus y gitu boleh.
Nah, kita nggak hitung ini ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu yang square error ini. Nah, kita nggak perlu yang square error karena kita sudah punya rumus eksplisitnya. Jadi kita cukup yang error sini saja. Jadi langsung masukkan. Jadi sebenarnya adalah rumus yang sini. Nah, kok nggak ada n-nya sih Pak? Itu nanti. Jadi n-nya itu waktu kita ngitung stepnya. Jadi waktu kita ngitung stepnya tadi. Sebenarnya bisa masukin sini boleh sih. Nah ini n-nya tuh di sini waktu ngitung vektor. Dan di sini ada kata gradient. Jadi ini masih linear gradiennya itu yang bagian ini sumnya. Nanti ada di yang perhitungan step. Ini codingnya sama ya kayak yang atas-atas tadi yang updating gradient descent. Start value-nya theta random jadi semua titik. Kurvanya kayak apa sih Pak? Ntar di bawah akan kelihatan ya bagaimana bentuk apa kurvanya. Kurva permukaannya. Jadi dijalankan lagi sama linear gradient, masukkan semua x, y pasangannya untuk dapatkan gradiennya. Karena kan kita mau jumlahkan semua ya untuk semua pasangan data di sini. Oke, setelah itu hitung gradient stepnya, kita dapat theta. Kemudian saya simpan untuk semua theta. Theta itu yang kita cari ya, nilainya konvergen. Jadi ini perhitungannya, dia start dari 33 sama 0,6. Padahal kita tahu ya nilai slope-nya itu harus 20, yang sini 5. Kita lihat akhirnya dia ke bawah ke situ ya. Nanti kalau terus sampai ke iterasi 5000 ya. Ini sampai 5000 ya, sampai 5000. Epoch 5000 bukan iterasi, pakai istilah epoch. Epoch itu apa bahasa Indonesianya ya? Dek apa? Masa kayak masa waktu gitu, bukan masa berat. Saya nggak tahu kenapa namanya epoch. Ada nggak artinya? Itu Inggris Indonesia. Epoch. Ya masa kalau diartikan di Google Translate itu masa. Masa yang S-nya 1 ya. Kalau masa S-nya 2 kan masa yang apa? Berat. Bukan berat sih gitu. Berat itu ini makanya di konsep wake ya. Wake itu harus dikalikan dengan percepatan gravitasi. Itu beda lagi, itu cerita fisika. Oke. Baik, kita balik lagi. Nah, di sini kalau kita lihat dia sudah konvergen ke arah 20 ya. Kita nggak bisa dapetin 20 pas lah, tapi kan ini sebenarnya sudah 19,999. Ini kan nggak ada perubahan ini. Dia sudah tidak ada di perubahan pada digit ke berapa nih? 3 di sini ya. Jadi kalau saya lihat ya di sini digit berapa nih? Ini 99, 3, 5, 8, dia 9 ya, ke 10 dia ke 9 sudah nggak berubah, dia 3 ini udah sama. Ini juga sama untuk yang ini, yang interceptnya digit ke-6 sudah tidak berubah gitu. Nah, itu adalah seberapa konvergen yang mau kalian capai gitu. Mau sampai berapa digit. Jadi ini menunjukkan, dan kita tahu nih nilainya 5 dan 20. Dan kita lihat sudah berhasil ya komputer mengestimasi dengan gradient descent. Nah, kemudian kalau kita gambar gimana? Ini adalah kurvanya ya. Jadi ini yang terjadi. Jadi dia pingpong gitu, teng tek tek gitu. Dia lompat-lompat. Ini sebenarnya dia turun ke sini ya, set terus set gitu. Ini tapi langsung saya gambar apa? Jadi sebenarnya dia turun. Jadi turun dulu, ngikutin garisnya itu, terus ke atas ini tak gitu. Jadi sebenarnya nggak langsung lompat keluar bidang, ini nggak. Ini cuma ilustrasi aja. Jadi dia sebenarnya turun dulu, terus naik lagi gitu. Karena terlalu besar gradiennya gitu. Jadi di sini kan gradiennya besar banget kan curam ya. Maka meskipun learning rate-nya 0,01 karena gradiennya besar, maka kontribusinya tinggi untuk updating nilai vektor sini. Sama nanti terus akan makin kecil kan, terus makin kecil, terus akhirnya sampai di titik sini dia langsung garis lurus gitu. Tapi sebenarnya ini kalau mau di zoom in dia sebenarnya kayak gini ya, apa zigzag gitu. Cuma nggak kelihatan. Dan akhirnya kita sampai di dasar yaitu 20,5. Ini sebenarnya agak miring ya dasarnya itu. Cuma nggak kelihatan karena mungkin skalanya ini gede banget ya. Ini kalau kita lihat sumbu Y-nya itu sampai 300.000 gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan turunnya itu. Cuma kita kelihatan dari progresnya yang merah. Jadi sebenarnya dia turun dulu terus naik gitu. Terus akhirnya karena gradiennya kecil maka dia makin kecil lagi. Jadi ini menarik sih divisualisasikan seperti ini. Nah, itu untuk mekanismenya ya. Nanti kalian bisa coba, mungkin saya tambahkan datanya agak random ya. Jadi misalnya ini kan datanya
Oke, mungkin saya tambahkan agak random supaya mungkin kelihatan lebih bagus ya. Saya tambahkan code. Jadi saya copy dua ini coding yang atas ini, yang untuk generate datanya, sama sebentar. Untuk generate datanya itu ini ya. Jadi nantinya saya tambahin datanya itu, saya tambahkan sedikit uh, noise. Jadi sedikit gangguan. Paste. Ini dihapus. Jadi noise-nya gimana cara nambahkan noise? Nah, itu pakai bilangan random. Jadi plus, oh, saya harus buat RNG dulu ya. Di input with noise, terus buat RNG. Kita buat sheet-nya dulu, jadi supaya bilangan random yang di generate itu konsisten. Ya kalau di dunia apa, kalau in real life ya kita harusnya acak kan. Cuma ini sebagai contoh saja ya. Tanggal berapa? 9/21. RNG sama dengan np random default RNG gini ya. Saya lupa codingnya kayak gini. Nah, habis itu saya bangkitkan sedikit bilangan acak. Nah, RNG random itu dari mungkin min 1,1 gitu. Ya kalau kita inputkan, oh error. Oke, iya ya. Karena dia bukan numpy ya. Jadi saya harus tambahkan tuh di sini. Ya di y-nya ya. X-nya biarkan ya. X-nya jangan di random gitu. Yang bagian y-nya yang di random min 1,1 gitu. Oh, gak bisa. Kenapa? Oh ya ya. Sebentar ya. Ini harus ada sheet di sini. Ini bener nggak sih? Saya default RNG ya. Errornya cannot interpret one. Oh, bentar. Saya sebenarnya udah coding di atas tadi ya. RNG uniform, maaf ya saya salah. RNG kalau random sini dia 0 sampai 1 ya. Kita pakai yang uniform aja, uniform. Nah, gini. Nah, kalau kita lihat kan dia agak acak ya. X-nya sebentar. Kok ini jadi nggak acak, kok nggak rata X-nya? RNG uniform, bener nggak sih? X-nya kan harusnya X-nya 450, tapi ini X-nya malah berantakan gini. Oh ya, saya salah, ini input ya, harusnya saya input with noise gitu yang saya pin. Kalau inputnya tadi sudah berubah tadi, input with noise, jadi udah bener ya. Dan sini acak ya. Nah, ini kalau mau saya tes, mungkin ini saya tambahkan try the above regression with a noise. Nah, kalau kita plot nanti agak beda. Tapi harapannya nanti kita bisa dapatkan gradiennya itu. Jadi kalau saya copy, bisa nggak ya? Saya copy, sorry. Nggak bisa ya. Oh, nggak bisa. Oh, udah. Saya copy. Oke. RNG datanya bebas. Terus saya buat itu inputsnya tadi pakai noise ya. Noise. Kalau saya print input noise is input with noise, bukan noise saja. With noise. Nah, kita dapatkan nilainya sama ya, 20 dan 5 gitu. Meskipun dia agak fluktuatif. Terus plotnya kayak apa? Plotnya mungkin agak beda ya, karena XY-nya beda gitu. Nah, ya, saya penasaran sih kayak apa plotnya. Paling agak-agak sedikit acak gitu. Nggak mungkin, nggak tahu semut atau acak, saya nggak tahu. Saya coba plot. Inputnya di sini diganti input with noise. Pokoknya semua input itu diganti input with noise ya.
input with noise. Kemudian kalian nggak perlu jelasin yang ini ya, yang tambahan yang acak ini cuma karena saya penasaran, saya mau langsung coba juga gitu. Input with noise kayak sudah. Nah ini kalau kita plot, oh sama ya, plotnya tetap sama. Harusnya beda ya, saya nggak tahu ya, karena dijumlahin apapun harusnya beda sih. I don't know, mungkin ada yang salah saya codingnya. Input with noise, x nya pasti beda. Oh di sini ada input, maaf, di sini ada z datanya, input nya input with noise. Nah kalau kita lihat, loh masih sama. Harusnya agak sedikit beda. Sebentar. Data indexing, x nya input with noise. Kurva itu diplot dengan ini ya, surface itu z data. Benar sih, z datanya. Saya nggak tahu kenapa. Input with noise, z data. Oke ya, ada sedikit. Ya mungkin karena untuk semua space itu ya. Harusnya sih agak-agak sedikit bergerigi gitu. Cuma saya nggak tahu kenapa dia tetap sama. Oke, abaikan aja. Saya harapannya agak sedikit berbeda. Gradient descent history. Bentar, input with noise. XZ data, VX data. Oke, ya saya nggak tahu kenapa. Tapi seperti itu ya. Kalau ini nggak semua bentuk kurvanya kayak gini. Mungkin kalau problemnya berbeda, objektif fungsinya misalnya kalian nggak terbatas cuma model linear ya di sini. Ini saya hapus saja karena kayaknya nggak ada perbedaan. Saya hapus saja supaya tidak buat bingung aja. Nah ini kalau kalian buat modelnya bukan linear, misalnya model kuadrat gitu, ya boleh. Tapi dengan asumsi kalian udah tahu bahwa oh sebenarnya data ini dibandingkan oleh model. Jadi kayak hipotesis kalian ya, kayak yang kalian pelajari minggu lalu itu, kalian nggak tahu ya, kalian tidak tahu, kita tidak tahu data itu dibangkitkan dengan model apa, tapi kita berhipotesis. Habis itu kita bisa hitung kayak p-value-nya, kita bisa lakukan uji hipotesis seperti itu. Nanti ada significant level dan sebagainya. Cuma kayaknya di deep learning orang jarang ya. Misalnya orang ya sudah model berhasil sesuai dengan harapan, ya sudah publikasi. Terus ada beberapa metric evaluation, nanti akan kalian pelajari juga metric evaluasi. Atau di sini atau di introduction data science saya lupa. Kayaknya juga belajar tentang introduction untuk metric evaluation. Jadi mengevaluasi model kalian. Nah, baik, materi yang terakhir adalah trik tambahan untuk melakukan gradient descent. Jadi ada dua namanya, mini batch sama stochastic gradient descent. Ini yang dipakai umum ya di dalam awal-awal dulu waktu deep learning itu dikembangkan. Jadi yang disebut dengan mini batch. Mini batch itu apa? Kita nggak training ke whole data. Kalau kita lihat di sini kan kita training ke seluruh data ya. Yang n tadi, n itu ada sekitar berapa? N itu ada 50 sampai 50, ada 100 data ya. Ini ada 100 data di sini. Nah, bayangin kayak internet kalian load semua datanya, enggak gitu. Trainingnya itu per batch. Batch itu per bagian. Jadi misalnya 100 mega dulu, 100 mega kemudian. Harapannya kalau kita trainingnya pelan-pelan, 100 mega, bukan pelan-pelan ya, dikit demi dikit, kita bisa update nilainya dan terus menuju ke nilai minimum, nilai optimumnya. Itu disebut mini batch. Stokastik gimana? Stokastik beda lagi. Jadi kita ngambil per titik, update gitu. Dan itu acak ngambilnya stokastik. Nanti kita akan lihat behaviornya gimana dan mana yang lebih bagus, mana yang lebih buruk. Sebenarnya nggak ada bagus dan buruknya, tergantung situasi. Gitu. Nah di sini saya cuma ajarkan mini batch itu digunakan kalau misalnya memori kalian terbatas gitu. Misalnya GPU kalian cuma 8 GB. Padahal data kalian itu terabyte gitu. Kan nggak mungkin di-load semua 1 terabyte untuk training data ya. Ya kita loadnya mungkin 6 GB, space kosong itu buat aktivitas yang lain di komputer kalian. Jadi 6 GB, 6 GB, 6 GB, 6 GB gitu. Jadi 6 GB dapat update titik yang baru, kemudian 6 GB lagi terus sampai kita bisa turun ke bawah. Itu mini batch. It can save much more space training for huge dataset. You only need to perform gradient update in each batch which has smaller size. Kayak gitu. Caranya gimana? Bikin namanya, definisikan batch. Jadi kita pecah batchnya
Kita buat input namanya dataset list, terus T-nya ini bebas ya, data tipe datanya, makanya di sini disebut type var. Generic itu artinya umum, jadi tipe datanya tergantung kita aja definisi. Misalnya isinya nanti string semua, boleh gitu. Jadi list of string, list of number, list of apalagi function gitu. Cuma kita kan nggak mungkin optimasi function juga. Terus ukuran batch-nya, misalnya tadi 100, kalian mau batch-nya itu 10 10 10 gitu. Terus nanti ada shuffling nggak? Jadi kan batch-nya ini per 10 tadi, per 10 data. Kalian batch ngambilnya batch 1, batch 2 atau batch 1 kemudian batch 7 gitu. Atau acak ngambilnya, nggak urus 1 2 3 batch 1 batch 2 gitu. Itu ditentukan dengan shuffling ini. Lalu outputnya adalah suatu iterator. Iterator itu apa? Jadi kalau kita melakukan looping yang kayak for i in range, range itu adalah iteratornya sebenarnya. Atau list itu juga data type yang bersifat iterator, artinya kita bisa iterasi elemennya. Apalagi dictionary itu bisa. Nanti yang diiterasi adalah itemnya. Yang kita bangkitkan adalah iterator. Iterator itu isinya apa? Yaitu batch tadi, batch yang sudah kita shuffling tadi. Ya tergantung settingannya ya, tapi ini defaultnya adalah true. Nah, kemudian kita bikin kapan batch itu start. Jadi dari yang 100 data tadi, misalnya saya ukuran batch-nya 10, berarti kan saya startnya dari 0, kemudian 10. Nambah 10 terus kan 20, 30 terus gitu. Indeks mulai batch-nya. Nah, habis itu kita sudah tahu kan mulai indeksnya 0, 10. Jadi kita nggak shuffling itu bukan shuffling datasetnya di shuffling gitu enggak ya. Yang kita shuffling adalah cara ngakses indeksnya gitu. Jadi pointernya misalnya kalau kalau di dalam bahasa pemrograman C++ itu adalah pointernya yang kita shuffling. Jadi address di mana ke arah. Jadi misalnya di memori nih, kalian nyimpan di memori kan nggak mungkin hardware-nya tuh yang di shuffling gitu. Tapi yang di shuffling adalah cara kalian mengakses data itu. Jadi pointernya. Lokasi di mana data itu diakses, itu yang lokasinya itu yang diacak, alamat lokasinya. Bukan bukan data yang ada di memori itu kita acak-acak, itu enggak. Itu lebih hemat karena kan kita cuma cukup nyimpan addressnya doang. Perkara dia nyimpannya kayak apa bebas. Jadi ini salah satu trik juga. Jadi yang kita acak adalah indeksnya, bukan elemen itu susunannya kita ubah-ubah, enggak. Kita indeksnya yang di list itu yang kita acak. Nah, ada dua pilihan, mau shuffling atau enggak. Kalau dia shuffling berarti indeksnya tadi diacak. Jadi batch start ini kita shuffling. Jadi misalnya urutannya tadi kan 0, 10, 20, terus ternyata jadinya 70, 10, 30, jadi nggak urut gitu. Ya diacak kayak kayak yang mengacak kartu, misalnya kalian membagikan kartu kalau bermain remi seperti itu. Kemudian kita iterasi, startnya diambil yang stat yang sudah diacak atau tidak, tergantung settingan ini. Akhirnya kita dapat indeks mulainya kan. Nah, habis itu kita juga dapat indeks akhirnya. Kemudian kita gunakan keyword namanya yield. Jadi akhirnya fungsi ini tuh menjadi suatu iterator. Jadi ini akan baru dihitung ketika kita akses. Itu enaknya iterator ya. Jadi kita nggak akan hitung, jadi kita nggak akan generate semua yang sudah diacak datanya. Jadi ketika nanti dilakukan for looping for tadi yang di dalam gradient step updating, baru dia jalankan ini satu keluarin gitu. Jadi ini salah satu mungkin kelebihan ya saya nyebutnya dari Python, ada fungsi yield gitu. Oke, kita jalankan masih sama ya strukturnya epoch, terus tapi nanti ada tambahan looping. Jadi di dalam looping epochnya itu ada batch. Nanti mini batch ini keluarnya kan indeks ini ya. Jadi bukan indeks, adalah batch. Jadi ini nggak tahu ini data 10 batch yang mana. Nah, di sini batch-nya menggunakan 20 ya. Jadi nanti data kita dipecah 55 itu. Jadi bisa jadi ini ada batch yang keempat, kita nggak tahu, jadi acak. Habis itu kita update, gitu hitung gradiennya. Ini yang gradient min, sama ya rumusnya nggak jauh beda. Ini batch ini kan yang input tadi jadi batch, kemudian learning rate-nya kita ubah. Maaf, learning rate-nya ini saya define di atas kayaknya. Sebentar. Oh, saya define di sini. Oke, saya copy dulu di sini biar nggak ngambil dari sel yang atas. Oke, saya define di sini. Dan ini adalah 1 min 3 atau 10 pangkat min 3. Negatif karena gradient descent. Update selesai. Jadi yang di print adalah setiap batch ya. Jadi ada 1000. Jadi kalau kita lihat di sini, satu epoch dia tuh sebenarnya looping 5 kali gitu. Karena 100 bagi 20 5 ya. Jadi ini
Ya karena kita pengen olah semua datanya baru masuk ke epoch berikutnya. Jadi dia updatingnya per seperlima dapat satu update. Kemudian dilakukan itu selama 1000 kali. Jadi kalau kita lihat langkahnya makin banyak, cuma ukuran datanya makin kecil gitu. Kita bisa bisa akses tuh, misalnya selesai diakses buang datanya, bukan dibuang ya, kita upload dengan data yang baru. Jadi memori kita itu maksimal penggunaannya, nggak apa, nggak dipakai separuh gitu. Jadi kita bisa fullin seberapa besar memori kita. Jadi benar-benar si memori ini dipekerjakan dengan maksimal. Ya karena memori kita terbatas, kecuali memori kita berapa 20 terabyte gitu kan. Jadi kita semua data 20 terabyte bisa masuk. Tapi ini kita bagi. Misalnya 100 terabyte 100 giga lah, tapi kita bagi berapa tadi 20 giga gitu. Itulah keuntungan mini batch. Kalau kita lihat ya sama hasilnya, dapat 20 sama 5 gitu. Stokastik gimana? Sama, cuma kita ambil satu-satu, pick randomly its training data and update the gradient gitu. Ya kalau kita lihat di sini, saya shuffling dulu ya untuk mendemonstrasikan apa. Stokastik itu kan acak ya. Jadi stokastiknya jadi saya generate, selesai. Sama juga. Nah, kalau kita bandingkan, kayak kalian nggak perlu paham coding ini ya, yang plotting ini. Nah, kalau kita bandingkan pergerakannya gimana, lihat. Yang merah itu adalah gradient descent yang seperti biasa, jadi dia. Nah, yang mini batch itu nggak kelihatan mungkin ya. Ini zoom innya agak lama sih. Bentar. Ya, kalau scroll itu smooth banget dan lama di plot L. Nah, kalau kita lihat yang biru itu juga masih acak mini batch ya, karena dia kan nggak gunain. Dan yang SGD itu lebih acak lagi karena per titik ya. Dia bisa lompatnya jauh banget tuh. Berarti kalau kalian bisa juga datanya ini di luar, lihat Z-nya aja sampai berapa nih? 5 M bukan K lagi ya. 5 juta gitu. Padahal rentang datanya cuma sampai ribuan gitu. Jadi itu masalah SGD di situ. Jadi dia banyak jumpingnya lebih banyak. Cuma lihat konvergen juga, dan dia lebih cepat konvergennya. Jadi kayak orang tuh nembak sembarangan berkali-kali gitu. Terus dia tiba-tiba konvergen. Tapi nggak ngejamin ya, kadang bisa gagal gitu. Jadi SGD. Cuma stepnya lebih pendek. Lihat ini cuma 99. Bandingkan dari step yang tadi sampai berapa? 1000 ya. Tapi SGD itu bisa lebih pendek dan cepat banget konvergennya. Itulah kelebihannya. Tapi ya akibatnya apa? Kalian harus hitung gradien di titik yang jauh-jauh sini kan besar banget gradiennya gitu. Jadi ada plus minusnya, kapan kita gunakan SGD, kapan kita gunakan mini batch. Biasanya SGD itu dibantu dengan uh, learning rate yang kecil gitu. Mungkin learning rate-nya coba saya kecilin. Mungkin nggak akan selalu melompat itu ya. Learning rate-nya saya lebih kecilin, bukan 0,01, misalnya 1E min 5 gitu. Apa yang terjadi? Mungkin lebih intercept should be, oh gagal ya, interceptnya gagal. Nah kayak gitu, jadi kadang dia bisa gagal kalau E nya 5, 4 ya gagal juga dia. Jadi nggak konvergen ke 5 gitu. Atau mungkin lebih besar ya, jadi 1 E min 2 karena biar lebih cepat gitu. Oh berhasil kayaknya. Oh sama, masih error juga. 1 E min 2 malah error besar banget. Jadi ya seperti itu ya. Atau misalnya kita ganti seatnya aja ya, tapi susah ya nyari yang benar-benar stable gitu. Atau kasih 5 aja bisa nggak? 5 kali 10 pangkat min 3 gitu. Ya terlalu besar. Kalau ini 4, jadi emang apa ya, ini 4 oke ya. Jadi kalau kita plot gambarnya gimana, mungkin lebih gambarnya lebih bagus. Jadi lebih nggak fluktuatif tadi ya. Tapi lihat gerakannya lebih cepat ya konvergennya. Jadi yang kalau kita lihat tuh dia langsung tak tak, nggak terlalu sama kayak yang biru masih bolak-balik langsung lompat 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 selesai gitu. Yang biru masih zigzag banyak ya. Yang mini batch ya karena kita per mini apa mini batch itu ya, nggak semuanya. Kalau yang merah kan seluruh data gitu. Ada banyak ya untuk optimasi. Jadi kalau dilihat di bukunya Grus tuh dia sebutkan di bagian terakhir ada banyak tipe-tipe optimasi dari sebentar itu ada di Sebastian Ruder itu kayaknya data science-nya Google dulunya ya. Sebastian Ruder itu bagus banget, jadi ada banyak tutorial kalau kalian pengen. Dari MIT lah, lupa saya, dia bikin blog tentang AI kayak gitu, dan dia ada perbandingan tentang berbagai macam optimasi.
Oke, jadi seperti itu terkait optimasi. Bentar, minggu ini ada tugas nggak ya? Oh, nggak ada. Kalian hanya tugasnya di minggu kelima sama ketujuh. Harusnya sebenarnya minggu keempat sama minggu ke 6 atau 7 ya. Cuma mungkin karena saya agak terlambat. Jadi seperti itu gradient descent. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup atau di kolom komentar. Untuk yang pengen cepat respon ya langsung ke WhatsApp. Bukan ke WhatsApp saya ya, ke grup. Nanti Pak saya mau janjian ketemu, silakan ke datang ke ruangan saya. Mungkin kalau merasa saya harap nggak perlu malu ya untuk datang itu ya, memang ruangan S itu banyak dosennya ya. Kalau mau datang yang nggak pengen dilihat dosen-dosen lain, nggak pengen malu ya jam-jam sore gitu atau pagi-pagi kayak gitu. Saya ada 7.30 sampai jam 5 ya gitu. Jadi silakan manfaatkan seperti temannya yang dulu waktu awal-awal instalasi. Ya mungkin bisa saya jawab, bisa saya enggak karena mungkin saya nggak tahu jawabannya. Jadi saya nggak tahu segalanya gitu. Saya tahu yang saya tahu aja gitu. Jadi silakan manfaatkan ya. Tanya sepuasnya. Jadi menurut saya kuliah itu adalah masa kalian belajar sebanyak-banyaknya. Kalau SMA mungkin kalian terbatas karena gurunya mungkin ya paham sampai materi SMA. Tapi kalau di kuliah itu nggak ada limitnya. Dosennya mungkin bisa paham sampai materi apapun. Saya paham yang saya kuasai saja gitu. Jadi dunia ini dunia tentang sains ini luas banget ya. Jadi nggak ada orang yang paham semuanya. Dan tapi saya paham yang saya sukai, yang saya pelajari yaitu matematika komputasi. Jadi gimana mengubah code menjadi mengubah formula menjadi code atau ngebikin formula lalu turn into code lalu dapat insight kayak gitu atau dapat visualisasi. Saya suka banget bikin visualisasi yang memudahkan kita mengerti konsep seperti itu. Oke, baik itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jadi silakan dipersiapkan sebaik mungkin. Bisa ngambil dari sini, bisa ini di crop, bisa juga ngambil dari internet atau bikin sendiri. Silakan tuh lebih bagus. Eksplorasi sendiri, coba-coba lagi case-case yang lain silakan. Tapi jangan sampai keluar dari konteks ini ya. Konteks ini pahami dulu, jelaskan, lalu kalian cari variasinya. Itu cara belajar. Jadi ceritakan dengan bahasa yang kalian mengerti. Nah, di sini kan kalau di bukunya Grus nih nggak ada coding ini tuh, nggak ada yang plot-plot ini. Jadi saya berusaha menambahkan pemahaman saya yang supaya mudah dimengerti daripada karena bukunya Grus itu lebih berat ya sebenarnya kalau untuk bagi pemula, tapi kalau sudah pernah belajar ilmu data atau machine learning itu nggak terlalu susah. Baik, itu saja. Terima kasih ya. Kita ketemu lagi di minggu berikutnya di tentang getting data. Akanlah sangat menarik karena kita akan scraping data dari internet.